Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Dan seperti biasa, yang Mimin bahas hanyalah poin-poin pentingnya saja, dimana setiap poin itu bersumber dari satu chapter di novel. Untuk kali ini ada 5 poin yang artinya berasal dari 5 chapter. Pertama, kebenaran tentang Raja Bejat. Setelah semua fakta terungkap, Rondon hanya memiliki satu pilihan untuk mempertahankan kerajaan Redford, yaitu naik tahta. Oleh sebab itulah ia bersama pasukannya mendatangi istana kerajaan. Ya, tentu saja itu merupakan pemberontakan. Oleh sebab itulah ia membawa seluruh pasukan yang dimilikinya. Tapi anehnya, saat mendekati istana kekaisaran tidak ada tanda-tanda perlawanan. Bahkan para prajurit ataupun pasukan yang dimiliki kaisar mempersilahkan kaum Rondon untuk memasuki istana dan bertemu dengan raja. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Sebagai pelindung dan juga pedang kaisar, seharusnya mereka melawan kaum Rondon yang membawa pasukan. Tapi mereka malah mempersilahkan kaum Rondon untuk bertemu dengan raja. Pintu demi pintu dibuka hingga akhirnya kaum Rondon pun memasuki ruangan raja. Dan saat itulah wajah kaum Rondon mulai berubah tak kalah. Ia melihat raja yang nampaknya telah tiada. Ada bekas darah di mulutnya dan nampaknya raja telah melakukan bunuh diri. Ada sebuah surat di tangannya. Kaum Rondon pun mulai membacanya dan saat itulah kebenaran lainnya mulai terungkap. Dan dari surat itu saja kaum Rondon nampaknya hampir sama seperti Jack yang tidak mengetahui fakta sebenarnya. Oh ya, buat yang lupa, Jack ini adalah pemberontak yang berasal dari warga biasa, tapi ia dihasut dan akhirnya terpancing untuk melawan kaum Rondon. Ya, walaupun ia pada akhirnya dieksekusi. Nah, kembali ke pembahasan. Ini adalah inti dari surat yang ditemukan oleh kaum Rondon di tangan raja. Jadi, kematian 2 putra-putri raja itu sebenarnya merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak luar, di mana itu adalah Kronos, tapi disabotase menjadi sebuah kecelakaan. Raja mendapatkan informasi tersebut dan juga mendapatkan ancaman. Jika ia tidak melakukan judi dan bertingkah bejat, maka anak terakhirnya juga akan mati. Jadi mau tidak mau, raja pun akhirnya mengikuti segala ancaman tersebut. Hingga pada akhirnya ia juga mulai sadar jika ternyata anak terakhirnya juga telah diracun. Tidak hanya itu, raja juga mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Rondon. Ialah penyelamat sejati Redford. Tapi raja tidak bisa melakukan apapun karena ancaman dari pihak luar. Jadi inilah keputusan terakhirnya, yaitu bunuh diri dan membiarkan Rondon untuk naik tahta. Nah, sebenarnya kan karena raja masih memiliki anak, tahta tersebut turun ke anak terakhirnya. Akan tetapi karena si anak ini sudah diracun dan tidak memiliki umur yang panjang, mau tidak mau pada akhirnya kaum Rondon lah yang akan menduduki posisi raja selanjutnya. Setelah membaca hal tersebut, hati kaum Rondon pun mulai berguncang. Ia seperti orang bodoh yang tidak mengetahui kebenaran. Dan saat itu juga ia pun memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan pangeran. Ia ingin menceritakan segala sesuatu tentang kebenaran yang dimiliki oleh sang raja. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk menemukan pangeran karena ternyata ia hanya berada di kastilnya. Rondon pun mulai menceritakan segala sesuatunya. Tapi ternyata siapa sangka Pangeran Charlotte Redford ternyata telah mengetahui kebenaran tersebut. Ia juga sadar jika umurnya sudah tidak panjang lagi.
Jadi secara tidak sengaja si pangeran ini mengetahui jika dirinya telah diracun. Dan sayangnya tidak ada penawar bagi racun tersebut. Jadi pangeran hanya bisa pasrah. Ia bahkan mengatakan wasiat terakhirnya kepada Count Rondon untuk tidak lengah dan membalaskan kematian atas kejahatan yang telah menyelimuti Redford. 10 hari pun berlalu, akhirnya pangeran menutup mata dan diadakanlah sebuah pemakaman. Para warga ikut serta untuk mengantarkan raja dan juga pangeran kepada peristirahatan terakhirnya. Walaupun pada awalnya mereka marah setelah mengetahui kebenarannya, akan tetapi tak kalah Count Rondon menjelaskan di balik kejadian tersebut, para rakyat pun mulai bisa memahaminya dan mereka pun mulai memupuk rasa marah dan kesal kepada kejahatan yang menimbulkan hal tersebut, dan ternyata itu adalah Kekaisaran Kronos. Setelah pemakaman, tidak butuh waktu yang lama untuk Count Rondon naik tahta, dan dengan dukungan masyarakat segala sesuatunya berjalan dengan mulus. Roman Dimitri memberikan beberapa saran sebelum meninggalkan Rondon, yang mana pada intinya jika Redford berdiri tegak kembali itu akan menjadi teman ataupun aliansi yang kuat bagi kerajaan Dimitri. Dan tak terasa waktu undangan dari kerajaan Valhalla pun akan segera tiba. Jadi untuk mempersiapkan segalanya, Roman pun berniat untuk melatih seluruh pasukannya termasuk Chris. Jadi di beberapa bulan terakhir yang dilakukan oleh Roman juga pasukannya adalah pelatihan, dan ini adalah pelatihan yang paling berat jika dibandingkan dengan pelatihan yang pernah ada. Waktu pun berlalu, rumor jika Roman akan melawan Barbossa menyebar dengan cepat, tapi anehnya segala rumor menyatakan jika Roman tidak akan muncul ataupun melarikan diri. Tentu saja itu adalah rumor yang dipersiapkan oleh kerajaan Valhalla, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi niat dan juga sikap Dimitri. Oh ya, Barbossa ini termasuk 12 pedang benua, yang artinya ia masuk 12 pedang pendekar aura terbaik di benua Salamander. Kalau nggak salah Barbossa ini adalah pendekar aura tingkat 6. Jadi kekuatannya jauh di atas orang-orang yang pernah dilawan oleh Roman. Oleh sebab itulah banyak rumor yang mengatakan jika pastinya Roman tidak akan menang dan memutuskan untuk melarikan diri. Tapi tentu saja Roman tetap menerima tantangan tersebut. Sebelum berangkat ke Valhalla, Kevin pun menghadap ke Roman. Kenapa dirinya tidak termasuk orang yang ikut bersama dengan Roman? Kevin sedikit kecewa, tapi ternyata Roman memiliki rencana lain. Menurutnya, Kevin adalah orang yang paling bisa diandalkan jika Roman tidak ada di kerajaan Dimitri, karena Roman yakin akan ada serangan tak kala dirinya keluar meninggalkan kerajaan. Oleh sebab itulah tanggung jawab tersebut diberikan kepada Kevin. Setelah semua persiapan selesai, pada akhirnya rombongan Roman Dimitri pun menuju kerajaan Valhalla. Tapi sayangnya mereka tidak bisa langsung pergi ke pusat kota, dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah kota Paulo. Saat kedatangannya, orang-orang yang mengetahui kehadiran Roman mulai melihat mereka dengan sinis. Oh iya, Valhalla ini adalah negara tertutup. Bahkan rumor mengatakan jika mereka terbuka seperti Kekaisaran Kronos, mungkin mereka akan jauh lebih besar dibandingkan Kekaisaran Kronos. Apalagi mayoritas penduduk Valhalla merupakan seorang pejuang. Nah, karena sikap tertutupnya itulah orang-orang asli dari Valhalla sangat tidak senang tak kala ada orang luar yang ikut serta dalam festival tahunan yang diadakan oleh kerajaan Valhalla.
Nah, walaupun si Roman Dimitri ini diundang, tapi tidak ada siapapun yang mempedulikannya. Bahkan sangat sulit bagi Roman untuk menemukan penginapan. Mayoritas penginapan menolak mereka. Hingga pada akhirnya Roman pun menemukan sebuah penginapan kumuh. Itu saja Roman harus membayar beberapa kali lipat untuk bisa menginap di sana. Nah, di penginapan itu kan ada kafe ya, atau barnya lah. Kelompok Roman pun mampir untuk ngisi perut sebelum beristirahat. Tapi ada orang-orang di sana yang tidak suka dengan kehadiran Roman. Mereka bahkan mulai mengatakan kata-kata kasar kepada Roman hingga pada akhirnya Roman pun berkata kepada Chris, nampaknya kita harus pergi kepada rencana utama. Chris tunjukkan kepada semua orang bahwa Roman Dimitri telah tiba di Valhalla. Dan dengan cepat Chris pun menerima perintah tersebut dan menghajar pelanggan yang banyak bacot ini. Ya, walaupun si pelanggan ini adalah pejuang, tapi tidak sulit bagi Chris untuk mengalahkannya. Walaupun mereka berjumlah 3 orang. Setelah keributan berakhir, penginapan pun kacau balau. Roman pun meninggalkan beberapa emas. Ia juga bertanya kepada pemilik penginapan, di manakah tempat ramai di Paulo. Dan pemilik penginapan ini pun memberitahukan kepada Roman, itu adalah sebuah alun-alun, tempat paling ramai di kota Paulo. Roman dan rombongannya pun mulai bergerak menuju alun-alun. Sesampainya di sana, semua orang pun mulai menatap Roman dengan tatapan sinis. Dan saat itulah Roman berkata, aku adalah Roman Dimitri, utusan dari kerajaan Dimitri. Bagi kalian yang tidak suka denganku, mari kita bertarung. Tentu saja itu adalah sebuah provokasi. Dan karena mayoritas warga Valhalla adalah pejuang, mereka tidak terima dengan provokasi tersebut. Walaupun mereka tahu jika kekuatan Roman berada di atas mereka. Satu persatu para pejuang pun mulai maju untuk melawan Roman. Tapi sayangnya tidak ada dari mereka yang bisa bertahan lama. Hingga akhirnya keributan tersebut pun terdengar oleh Baron Paulo, seseorang yang memiliki posisi paling tinggi di kota Paulo. Nah, sebenarnya nih si Baron Paulo ini udah tahu kalau Roman itu diundang oleh kekaisaran atau kerajaan. Tapi kerajaan juga telah menyampaikan kepada para petinggi di setiap kota untuk mengabaikan Roman. Tapi karena Roman ini membuat onar dan menghajar seluruh pasukan yang ada di kotanya, mau tidak mau ia pun harus bergerak. Ia juga bahkan memerintahkan untuk memanggil orang-orang dari suku barbar. Tak lama kemudian, Baron Paulo pun akhirnya berhadapan dengan Dimitri. Awalnya Baron Paulo mengecam apa yang dilakukan oleh Dimitri. Ia merupakan seorang tamu, tapi berani-beraninya bersikap kurang ajar dan menghajar para warga. Tapi Roman langsung membalasnya. Memang benar ia adalah tamu, tapi dari awal tidak ada yang memperlakukannya seperti tamu. Bahkan orang-orang mulai membuli dan menggunjingnya. Oleh sebab itulah Roman melakukan perlawanan. Dan jika Baron Paulo tidak senang, maka lakukan juga perlawanan untuk bisa menangkapnya. Nah, tentu saja kata-kata tersebut membuat Baron Paulo kesal. Ia pun memerintahkan anak buahnya yang berasal dari suku barbar untuk menghajar Roman. Ia juga berkata, jangan menganggap remeh orang-orang dari Valhalla. Nah, ternyata orang-orang dari suku barbar ini bisa berubah bentuk. Semua orang yang melawan Roman berubah menjadi bentuk hewan. Ada yang berbentuk beruang, serigala, bison, dan bahkan rusa. Nah, mereka ini dari lahir tinggal di pedalaman hutan. Mereka mengkonsumsi binatang-binatang dan dengan beberapa ritual mereka seperti dilahirkan kembali dan juga bisa berubah bentuk menjadi manusia setengah hewan.
Tapi Roman sama sekali tidak terkejut. Walaupun manusia-manusia dari suku barbar ini mengelilingi Roman, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Roman. Bahkan orang terakhir yang melawan Roman harus menundukkan kepala dan menyerah alias meminta ampun setelah semua orang dikalahkan. Tentu saja itu membuat Baron Paulo terkejut. Ia bahkan ketakutan dan mulai mundur perlahan. Setelahnya Roman pun mulai berkata, "Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan?" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah beberapa hal yang akan terjadi di beberapa chapter mendatang dari manhwa Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.